Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid berhasil mengalahkan Inter Milan pada match ketiga grup B Liga Champions 2020-2021. Ini merupakan kemenangan pertama Real Madrid di Liga Champions musim ini. Mereka berada di posisi ketiga grup B dengan koleksi 4 poin. Sementara itu, Inter Milan menempati posisi juru kunci. Tim asuhan Antonio Conte itu mengumpulkan 2 poin dari 3 pertandingan. Beberapa pemain ini Razuri tampil buruk di laga ini. Berikut daftar 3 nama yang tampil mengecewakan. Kang Sombong alias Arturo Vidal. Bermain sejak menit awal melawan Real Madrid, namun gelandang asal Chile itu menunjukkan performa yang mengecewakan. Vidal beberapa kali juga membuat kesalahan. Ia juga gagal membendung Rodrigo untuk mencetak gol kemenangan Los Blancos yang berujung kekalahan Inter Milan. Vidal bermain selama 87 menit dan digantikan oleh Raja Nainggolan. Huskot memberikan nilai 5,8 untuk aksi pemain 33 tahun itu. Dasar Kang Sombong sih. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi punya kesempatan untuk membuktikan bahwa Real Madrid telah salah melepasnya. Namun pemain asal Maroko itu justru bermain buruk pada laga ini. Hakimi membuat kesalahan yang berujung pada gol pertama Real Madrid. Ia melakukan back pass tapi bola bisa dikuasai Karim Benzema dan menjadi gol. Crossing dan penempatan posisinya juga sangat buruk. Tidak mengherankan kalau Huskot memberikan nilai 5,9 pada Hakimi. Stefan de Vrij merupakan tumpuan di lini belakang Inter Milan. Namun pemain asal Belanda itu kembali menunjukkan performa yang buruk. De Vrij terlihat goyah dan rentan melakukan kesalahan. Penguasaan bolanya buruk dan terkadang berhasil dicuri oleh pemain Real Madrid. Ia juga mengawal Sergio Ramos saat mencetak gol lewat sundulan. De Vrij mendapatkan nilai 5,9 dari Huskot atas performanya di laga melawan Real Madrid. Samir Handanovic menyesalkan kekalahan Inter Milan dari Real Madrid di Liga Champions. Handanovic meyakini Inter seharusnya bisa menang atas Madrid. Inter sudah tertinggal 2 gol di babak pertama. Gol-gol dari Karim Benzema dan Sergio Ramos membuat Madrid unggul. Lautaro Martinez kemudian membawa Inter memperkecil ketertinggalan di menit ke-35. Nerazzurri bahkan bisa menyamakan kedudukan berkat gol Ivan Perisic di menit ke-68. Handanovic kecewa berat karena merasa Inter punya peluang untuk menang setelah bisa mengejar ketertinggalan 2 gol. Menurutnya yang jadi pembeda adalah Madrid lebih mampu memaksimalkan peluang. Handanovic mengatakan, "Ada banyak kegetiran, kami sempat kembali ke track dan ingin menang. Itulah yang kami rasakan di atas lapangan. Kami punya 2 peluang dan tidak bisa memaksimalkannya, sementara Madrid bisa memanfaatkannya dan insiden menjadi pembeda. Saya kira kami sejajar dengan Real Madrid, bahkan lebih superior untuk waktu yang lama. Tapi perbedaannya adalah mereka lebih tangguh." Akibat kekalahan ini, Inter jadi juru kunci grup B. Tim arahan Antonio Conte itu ada di dasar klasemen dengan 2 poin dari 3 pertandingan. Pakar wasit Spanyol Joan Andujar Oliver memberikan pandangan soal gol Karim Benzema di laga melawan Inter Milan. Dia menilai gol itu harus dianulir karena Achraf Hakimi lebih dulu dilanggar. Momen penting terjadi pada menit ke-25. Inter Milan tengah berupaya membangun serangan dan bola diarahkan kepada Achraf Hakimi. Saat itu datang Ferland Mendy dari belakang dan memberikan pressing. Ada kontak antara Hakimi dan Mendy. Hakimi kemudian melakukan back pass pada Samir Handanovic. Namun bola terlalu pelan dan mampu dikejar Karim Benzema yang kemudian mencetak gol pertama Real Madrid. Hakimi memberi assist pada gol yang dicetak Karim Benzema. Andujar Oliver mengatakan, ada pelanggaran yang dilakukan Mendy terhadap Hakimi. Sebelum pemain Inter itu mencoba memainkan kembali bola, Mendy mendorong mantan pemain Real Madrid itu keluar lapangan. Oliver menilai ada pelanggaran, tetapi wasit tidak melihat dan memutuskan sebagai gol untuk Real Madrid. Antonio Conte melihat ada sisi baik dan buruk dari aksi anak asuhnya di kandang Real Madrid. Sisi positifnya, walau sempat tertinggal 2 gol, Inter Milan mampu mengejar dan membuat skor menjadi 2-2. Namun Inter Milan lengah pada menit-menit yang krusial. Dia melihat Inter Milan seharusnya bisa mendapatkan hasil lebih baik lagi. Antonio Conte mengatakan, "Kami kebobolan gol ketiga dan hasil akhir-akhir ini jelas tidak memberikan para pemain apa yang mereka pantas dapatkan. Tetapi ini membuktikan bahwa detail dapat mengubah permainan." Real Madrid membungkam kritik saat meraih kemenangan atas Inter Milan. Sang pelatih Zinedine Zidane kini memberikan pesan kepada para pengkritik bahwa Real Madrid tim yang solid. Kemenangan atas Inter Milan punya arti sangat penting bagi Real Madrid. Bukan hanya 3 poin dari peluang lolos 16 besar, Los Blancos sekali lagi membungkam mereka yang selama ini melontarkan kritik. Zidane mengatakan, "Kami punya karakter dan kepribadian yang luar biasa.
dan mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa bermain bagus dan melakukan banyak hal dengan baik. Pelatih asal Prancis tidak pernah ragu dengan pasukannya. Saat banyak pihak meragukan aksi Sergio Ramos dan kolega, Zidane tidak pernah kehilangan rasa percaya pada tim dan para pemain. Zidane mengatakan lagi, "Kami tahu kami akan kesulitan sepanjang musim. Tidak ada laga mudah. Saya tidak melihat tim lain memenangkan setiap pertandingan dengan nyaman. Kami tahu bahwa ketika kami bermain sebagai tim, kami sulit dikalahkan." Di balik 3 poin penting dari laga melawan Inter Milan, Zinedine Zidane punya catatan untuk Real Madrid. 2 gol yang bersang di Thibaut Courtois memberi bukti bahwa Real Madrid belum seimbang. Zidane mengatakan, "Anda harus punya keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Kami menghadapi tim yang sangat bagus. Mereka telah menunjukkan itu dan mereka bagus dalam serangan balik. 3 minggu lalu kami berbicara tentang bagaimana kami tidak bisa mencetak gol, dan sekarang ini tentang kami kebobolan." Sergio Ramos sumbang 1 gol dalam kemenangan Real Madrid atas Inter Milan 3-2 di Liga Champions. Sergio Ramos mengukir rekor pada pertandingan tersebut. 1 golnya membuat koleksi golnya bersama Real Madrid menjadi 100 gol. 100 golnya itu diserangkan dalam 659 penampilannya berseragam Real Madrid di seluruh kompetisi. Pemain berusia 34 tahun itu jadi salah satu bek tersubuh di Real Madrid. Ramos mengatakan, "Rekor ini adalah nomor kedua. Yang penting Real Madrid bisa menang. Sangat penting bagi saya untuk membantu tim dan saya berharap bisa banyak gol tercipta lagi." Sergio Ramos sudah mencetak total 128 gol untuk Real Madrid, Sevilla, dan timnas Spanyol. Setengah gol-golnya itu tercipta lewat sundulan yang berjumlah 55 gol. Ramos mengatakan lagi, "Kami harus terus melakukan segalanya di pertandingan Liga Champions. Seperti pertaruhan hidup mati, kami harus terus menekan sampai akhir." Ramos sendiri sudah mengoleksi 4 titel trofi Liga Champions bersama Real Madrid. Sergio Ramos bak jadi mesin gol yang cukup oke. Rodrigo menjadi pahlawan Real Madrid saat mengalahkan Inter Milan di Liga Champions. Ia mencetak gol kemenangan timnya setelah masuk dari bangku cadangan. Rodrigo sejatinya tidak memulai pertandingan di menit awal. Ia baru masuk ke lapangan di menit ke-64 menggantikan Marco Asensio. Keputusan Zidane memasukkan Rodrigo ternyata sangat tepat. Ia mampu mencetak gol 15 menit setelah masuk ke lapangan. Berawal dari situasi serangan balik, Rodrigo mencetak gol melalui tendangan kaki kanan. Ia memanfaatkan umpan silang Vinicius Junior dari sisi kanan pertahanan Nerazzurri. Gol tersebut tentu saja sangat penting bagi Los Blancos, sebab gol tersebut memastikan Madrid meraih kemenangan perdana di Liga Champions musim ini. Berkat raihan 3 poin ini, Madrid berada di peringkat 3 grup B dengan raihan 4 poin. Los Blancos hanya tertinggal 1 angka dari pimpinan klasemen Borussia Mönchengladbach. Rodrigo mengaku sangat senang bisa membawa Los Blancos meraih kemenangan. Baginya, kemenangan merupakan hal yang paling penting. Rodrigo mengatakan, "Kami senang dan lega. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami siap dan mendapatkan 3 poin yang merupakan hal terpenting." Rodrigo memang masih belum menjadi pilihan utama Zinedine Zidane di Real Madrid. Meski begitu, sang pemain menegaskan bahwa dirinya selalu siap kapan saja pelatih membutuhkannya. Rodrigo mengatakan lagi, "Saya selalu siap menunggu kesempatan saya. Ketika saya bermain, saya akan mencoba mencetak gol dan membuat assist untuk membantu tim. Setiap kali Anda bermain di Liga Champions, itu adalah perasaan yang spesial." Hanya ada 1 nama yang punya tempat permanen di lini depan Real Madrid, Karim Benzema. Lalu, 4 pemain depan lain harus berebut posisi menjadi pendamping Benzema pada formasi 4-3-3. Zinedine Zidane kini punya banyak opsi di lini depan. Para pemain depannya mulai pulih dari cedera. Pelatih asal Prancis itu pun bisa membuat banyak kombinasi dan pergantian pemain. Pada laga melawan Inter Milan, Rabu 4 November 2020, Zidane memainkan Marco Asensio dan Eden Hazard di sisi Benzema. Pada babak kedua, mereka digantikan Vinicius Junior dan Rodrigo. Real Madrid menang dengan skor 3-2 pada duel matchday ketiga grup B Liga Champions. Kemenangan itu tidak lepas dari kecerdikan Zidane mengatur lini depan. Memainkan Hazard dan Asensio tentu menjadi rencana utama Zidane. Bersama Karim Benzema, mereka menjadi trio idaman Zidane. Trio ini tampil sejak menit awal di laga melawan Inter Milan. Pada menit ke-64, Zidane memilih mengganti Hazard dan Asensio bersamaan. 2 pemain muda Brazil, Vinicius Junior dan Rodrigo, tampil sebagai penggantinya. Karim Benzema tetap berada di atas lapangan. Zidane mengatakan, "Dengan perubahan ini, kami mampu menemukan ruang yang ditinggalkan lawan, dan mereka sangat bagus. Kami harus senang dan kami telah melakukan banyak hal dengan baik." Zinedine Zidane sangat senang dengan respon yang diberikan Vinicius dan Rodrigo. Keduanya mampu menjawab kepercayaan dengan baik. Lebih dari itu, Zidane juga puas dengan kerja keras para pemain Real Madrid. Zidane mengatakan lagi, "Gol Rodrigo sangat indah. Vinicius dan Rodrigo datang dengan sangat baik. Mereka sangat bagus secara fisik, sangat cepat. Kami harus menikmati kemenangan karena selalu sulit melawan tim-tim hebat.
dan kami harus percaya sampai akhir. Saya akan pulang dengan sangat bahagia.